Halo, selamat salam untuk anak-anakku semua kelas 10 di mana Anda berada ya. Kalian bertemu dengan saya Bapak Aloy yang mengajar budi pekerti dan agama. Hari ini kita akan membahas tentang saya pribadi yang unik. Nah, di sini kita Oh ya, untuk saudara kita yang masih berada di Papua ya, di si Elizabeth juga yang lain masih di Merauke ya, belum bisa berkumpul ya. Mari kita belajar bersama. Kita akan bahas tentang pribadi yang unik. Ya, pembelajaran hari ini kita memang akan lebih secara detail mendalami tentang pribadi yang unik. Mari kita bahas bersama-sama. Kita lihat di sini, apakah unik itu? Ya, apakah unik itu? Unik. Nah, wah, kalian pasti melihat unik itu apa ya? Yang pertama, unik itu hanya satu, tidak ada duanya. Ya, ada duanya. Kemudian unik itu berbeda dengan yang lain. Berbeda yang lain. Ya, ada rambutnya keriting, ya, si Elsa rambutnya ada yang lurus, ya. Si Yosef Yosef Windesi rambutnya keriting ya, enggak ada. Kemudian yang ketiga, tidak ada duanya ya, tidak ada duanya. Jadi walaupun lahir kembar tetapi tetap berbeda, ada ciri-ciri fisik yang berbeda. Contohnya misalnya kalian pernah melihat pohon kelapa? Pohon kelapa itu dalam satu ikat itu ada banyak sekali, tetapi masing-masing bentuknya tidak pernah sama persis. Beratnya pun tidak sama. Ada yang bolong, ada yang bungkrek, ada yang kisut, ada yang busuk dimakan tupai, ya, banyak hal. Kemudian keunikan yang lain yang berikutnya adalah bukan fotokopi ya. Jadi unik itu bukan fotokopi ya, tidak bisa copy paste. Oke, selanjutnya kita akan yang berikutnya. Inilah contoh manusia yang memiliki pribadi yang unik. Nih ada orang, ada apanya anak-anak? Ada tanduknya ini di kepala. Kemudian nih ada tanduknya nenek ini. Kemudian berikutnya kita akan lihat. Nah, ini dari mana anak-anak? Suku Dayak, pintar. Ya, suku Dayak. Keunikannya di mana? Ini telinganya ya, telinganya panjang, dikasih lubang ada anting-anting. Ini anting-antingnya. Kalau uang banyak sekali ini recehnya. Ini dari ciri dari telinga dari suku masyarakat Dayak Kalimantan. Oke, berikutnya. Ini kasihan sekali nih di India, bayi yang terlahir sejak kecil sudah dempet seperti ini. Dua badan dempet gabung menjadi satu tubuh. Tangannya ada 4, ya, tangannya yang kiri ini, yang satu ini yang kedua, kemudian yang satu ini 2. Nah, tapi badannya satu, jantungnya 2. Nah, mereka bernafas secara bersamaan. Kasihan ya, ciri-ciri ini anugerah yang diberikan Tuhan. Kemudian nih ada manusia berwajah gajah. Nah, ini juga kelainan yang sangat-sangat unik. Oke, berikutnya. Nah, nih aku lihat ini di daerah Sung, ini kelainan yang orang kita menyebut aneh ya, sesuatu yang aneh. Loh, ini anaknya bayi ini berapa? Tangannya 2. Ini ada kaki 2, 3, 4, 5, 6. Kakinya ada 6. Nah, ini keanehan-keanehan yang ada dalam dunia. Ini ya, keunikan yang terjadi di dunia ini. Berikutnya. Nah, setelah kita melihat keunikan pribadi manusia,
Sekarang yang kedua adalah tentang ciri, ya, tentang ciri dan fungsi fisik manusia. Nah, ciri yang pertama, kepala atau otak. Ini ada dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian bab 2 ayat 15. Di sana Tuhan menugaskan manusia untuk memelihara taman dan alam. Salah satunya. Nah, di kepala kita. Kemudian yang kedua, telinga. Dalam kitab Roma bab 10 ayat 17, iman tumbuh dari pendengaran. Nah, kemudian yang ketiga, mata. Juga tertuang dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan bab 11 ayat 7, ya, berfungsi untuk melihat perbuatan, ya, perbuatan Tuhan. Oke. Berikutnya, yang keempat ada di dalam hidung. Hidung menggambarkan apa? Hidung dilambangkan sebagai kehidupan, lambang kehidupan. Karena hidung tempat kita untuk bernapas. Coba kalau kita nggak bisa napas, pilek. Aduh, ya. Kemudian mulut dan lidah. Dalam kitab Mazmur ayat bab 37 ayat 30. Yaitu tentang pewartaan keselamatan di sana, ya. Coba kalian juga boleh menyimak, ya, ambil kitab sucinya untuk ikut menyimak, ya. Oke, berikutnya 6, hati, ya. Secara etimologis hati diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, tempat menyimpan pengertian dan perasaan. Nah, itu kok bisa menyimpan perasaan? Iya. Kadang kita merasa sedih, merasa senang. Nah, perasaan-perasaan itu tumbuh karena kita ada hati. Nah, berikutnya juga diungkapkan dalam kitab Amsal bab 16 ayat 1. Ya, berapa? Amsal 16 ayat 1. Hati berfungsi menimbang segala perkara yang terjadi. Nah, itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah menerima keadaan fisik sebagai anugerah. Maka kalau seseorang mengalami cacat fisik, kekurangan, kelemahan, yang kita terlahir sudah seperti itu, ya kita syukuri, kita menerima apa adanya, ya. Menerima keadaan fisik sebagai anugerah. Mengapa? Pertama, ada perasaan ketidakpuasan terhadap kondisi fisik, lalu mencari jalan keluar. Nah, itulah yang terjadi. Manusia kalau tidak merasa dirinya tidak sempurna, ya. Kemudian yang berikut, perlu disadari bahwa tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus yang kita perlu dari Sang Pencipta. Oke, lanjut. Kemudian ada beberapa orang, kelompok manusia, beberapa ciptaan Tuhan yang mencoba untuk melakukan penodaan tubuh, ya, tidak puas dengan keberadaan dirinya, merasa kurang, tidak menerima apa adanya. Mengapa itu terjadi? Yang pertama, kurang kesadaran bahwa tubuh adalah bait Allah. Tubuh itu adalah tempat tinggalnya Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Kemudian yang kedua, keadaan ekonomi. Ketiga, pandangan hidup materialistis, keduniawian, ya, hedonisme, menikmati kenikmatan dunia, ya. Kemudian ini, ya, hedonisme tadi. Yang keempat, gaya hidup hedonisme, ya, kenikmatan duniawi. Berikut. Nah, contoh seseorang yang melakukan tindakan tidak puas akan anugerah Tuhan, mereka melalui menodai tubuh melalui berbagai usaha. Yaitu contoh ini ada Hang Myoku, ya. Mereka setelah operasi wajahnya menjadi besar dan rusak. Jadi Hang terpaksa menyuntikkan minyak goreng, ya, akhirnya, ya,
bengep-bengep benyok-benyok ini. Nah, ini Jacqueline itu ya orang kaya menghabiskan hampir 4 juta US dollar untuk apa? Bedah plastik. Ini dari tahun 2008, dari 2003 sampai 2008 terakhirnya ini. Berawal sejak tahun 70-an, melakukan operasi, tahun 1998 melakukan operasi, sampai hasilnya seperti itu. Bertahun-tahun hidupnya, tapi hasilnya apa? Wajahnya seperti ini. Berikut. Michael Jackson. Nah, Michael Jackson itu wajahnya dulu seperti ini. Nah, tapi setelah melakukan operasi, berubah wajahnya. Ia dikabarkan memiliki lebih dari 10 prosedur operasi. Jadi melalui sudah berbagai macam bentuk operasi. 10 kali prosedur operasi. Nah, operasi ini bisa juga menghasilkan yang baik, positif, tapi juga akan berakibat rusaknya tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Masih ada yang lain. Wah, ini Dennis Anwar. Dia melakukan sensasi ya. Biar kelihatan keren, mencari sensasi, ingin tampil beda. Ada yang ingin tampil beda? Anak sekarang ada loh. Coba. Waktu libur, rambutnya kan hitam putih, lalu disemir warna apa? Merah, hijau. Nah, ingin tampil beda. Oh, ini tampil seperti wajahnya dikasih tindik-tindik lubang seperti harimau. Oke, yang berikutnya Jackie Stallone, ibu dari aktor terkenal, ya. Operasi plastik merubah dirinya, mengklaim bisa berbicara dengan anjing tentang masa depan. Jadi meramal masa depan. Tapi malah menjadi berbeda hasilnya. Nah, itu. Jadi kita diciptakan Tuhan secara unik, itu diajarkan agar kita semakin banyak bersyukur, menerima diri apa adanya, dan berusaha mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pribadi yang unik. Unik, kita berbeda dengan yang lain, ya. Tidak sama, istimewa, khusus. Pak Alo mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang belum jelas bisa tanya lewat WA, lewat Telegram, ya. Oke, buat yang jauh di sana masih tetap di rumah ya. Selamat belajar, sehat selalu di rumah. Sampai di sini, Shalom, Tuhan memberkati.